Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas tindak lanjut dari event Valhalla Summon. Karena Valhalla Summon ini ada kemungkinan buat kalian yang free to play bisa mendapatkan salah satu dari 3 hero itu dalam keadaan awakening. Jadi dari 3 hero collapse dalam artian si Harald, si Freydis atau si Leif, dari ketiga itu mana sih atau mana yang lebih cocok untuk kalian kembangkan terlepas dari kelebihan masing-masing hero. Dan juga ini berlaku peluangnya lebih tinggi kepada kalian yang sudah pernah mengikuti event Valhalla Car sebelumnya. Dan buat kalian yang baru main game ini mungkin agak sulit untuk sampai ke titik bisa mengawakeningkan hero collapse, tapi tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengumpulkan sebanyak mungkin, nanti kalian bisa melanjutkan di event collapse selanjutnya. Gue yakin IGG dengan adanya event Valhalla Summon ini, dia pasti akan menindaklanjuti untuk mengadakan event selanjutnya untuk melengkapi hero yang belum awakening, dan kesempatannya mungkin di event selanjutnya ini itu yang terakhir. Tapi nggak tahu juga ya, kita nggak tahu bagaimana kedepannya IGG sebagai development bakalan memberi kesempatan kepada yang free to play. Oke, mari kita mulai. Jadi kita bakalan bahas 2 hero sekaligus karena hero Harald udah pernah gua bahas. Kenapa dia dibedakan ya, karena dia agak istimewa di sudut pandang gua. Tapi kalau untuk sudut pandang kalian gua nggak tahu. Jadi sekarang gua satukan keduanya antara Freydis dan Leif. Nanti dari video ini kesimpulannya adalah bagaimana kalian menentukan pilihan dari semua hero yang ada, utamanya bagi yang baru main game ini atau bagi yang melanjutkan dari event Valhalla. Mana sih yang lebih cocok buat kalian, ataukah kalian pengen ikut juga di hero Harald? Itu terserah kalian. Gua hanya membantu menjelaskan sehingga kalian bisa membuat pilihan yang lebih baik. Kali ini kita langsung saja ke bagian hero nya, karena untuk bagaimana menukar koin dan sebagainya itu udah gua pernah buat videonya. Kalian bisa cek di bawah ini ya, di deskripsi. Di situ udah lengkap tentang video sebelumnya dan lokasinya, tinggal kalian klik aja linknya dan semua muncul ya. Dan juga di bawah juga ada link untuk kalian yang baru menonton atau baru tahu tentang game ini. Kalian bisa download dan tinggal masukkan kode invitation sehingga kalian bisa mendapatkan hadiah selanjutnya juga ya. Oke, di sini kita bahas soal yang bagian archer dulu ya, daripada yang pikeman. Mungkin paling banyak yang pikeman ini dalam artian Leif Erikson yang ditunggu-tunggu, tapi gua ke si Freydis dulu baru nanti ke Leif ya. Oke, kita bahas si Freydis Eriksdotter. Dia ini kalau misalkan kalian lihat backgroundnya bisa di sini, awal mula atau awal cerita dari perjalanan Freydis. Lalu dia tipenya adalah archer, PvP dan skill. Serta di bidang keahliannya di sini dia di bagian security ya, bidang keahlian desanya lebih tepatnya. Dan juga Freydis juga memiliki skinnya
yang dimana ini adalah skin kolaborasi yang disediakan khusus untuk Freydis. Dan jika kalian tertarik untuk mendapatkan skinnya juga sama, kalian tinggal fokus di resep makanan saja yang ada di Valhalla Summon. Dan di sini versi maksimalnya bisa kalian lihat ya peningkatannya. Memang di sini hanya seputar dari 1% dan 1,5%. Tapi ingat 1% dan 1,5% ini jika diakumulasikan di akhir game itu sangat menentukan ya. Kecuali kalau kalian baru main game ya oke lah, kerasanya kecil banget. Tapi di end game ini benar-benar mempengaruhi perbedaan 1%. Oke, terus kita balik lagi ke bagian hero nya. Sebelum kita bahas skill, selalu kita bahas talentnya dulu. Di talentnya, Freydis di sini bisa kita lihat bahwasanya Freydis itu core pertama ketika dia memasuki pertempuran. Jadi ketika kalian baru nyerang nih ya, ini udah langsung pasif skillnya itu mengurangi damage counter yang diterima sebanyak 30%. Jadi damage counter yang diterima oleh Freydis itu bakalan dikurangi sebesar 30%. Ini sama dengan kayak miliknya Arthur core pertamanya. Jadi kalian bisa kombinasikan si Freydis ini dengan Arthur tentunya ya. Terus setelah 30% apa yang terjadi? Setelah 30% yang terjadi adalah peningkatan damage burning. Jadi efek debuff burn ini akan ditingkatkan sebesar 15%. Dan juga efek debuff ini tidak bisa dihilangkan. Jadi sampai pertempuran si Freydis selesai, maka buff ini bisa dibilang permanen. Kayak gitu ya. Terus juga di skill talentnya yang kedua itu ada pemberian faktor damage atau direct damage ya sebesar 800, dan ini terjadi setiap 9 detik. Jadi setiap 9 detik sekali dia bakalan memberikan faktor damage nih si Freydis. Dan setelah itu ketika pasukan kita yang dipimpin oleh si Freydis ini ternyata jumlah rate-nya itu lebih kecil daripada milik si lawan, maka dia akan mendapatkan recovery rate 50 gitu ya. Dan ini maksudnya gimana? Ini maksudnya kayak gini kondisinya. Jadi Freydis ini diusahakan untuk melakukan serangan lebih dulu. Dikarenakan tadi kondisinya untuk memenuhi syarat ini adalah si lawan target itu rate-nya harus lebih tinggi daripada si Freydis, baru dia bakalan mendapatkan namanya pemulihan rate seperti itu ya. Maka si Freydis ini diusahakan dengan talent yang kedua ini, dia diinginkan oleh development bahwasanya dia pasti mendapatkan peluang pertama untuk meluncurkan yang namanya skill serang gitu ya. Dan yang namanya rek itu dimana kita bisa lihat ya bulat-bulat di pinggir avatar hero nya ketika kita nyerang ya, itu adalah yang kita sebut dengan rek. Terus di bagian core ketiganya di sini bisa kita lihat pasifnya itu agak apa ya, ini bisa dibilang agak nerf sih menurut gua. Jadi agak ada cara tertentu untuk dia aktif, tapi kalau misalkan dia nggak aktif juga bisa banget, karena di sini bisa dilihat ya passive income atau passive skill dari core ketiganya ini, dia diharuskan memiliki yang namanya skill command. Jadi passive core ketiga ini bisa aktif ketika dia menggunakan skill command, dan peluangnya itu adalah 30% memberikan direct damage. Faktornya dimulai dari 300, karena ini gue belum maksimal, gue nggak tahu maksimalnya berapa. Intinya dimulai dari 300, dan syaratnya lagi dia target harus kena burning.
dan itu udah jelas bisa dipenuhi ya dengan adanya efek dari core yang pertama. Core pertama itu sudah jelas mengindikasikan bahwasanya lawannya dari Freydis itu sudah dipastikan kena buff burning, dan itu nggak bakalan hilang sampai akhir peperangan. Jadi singkatnya ini dihitung sebagai damage single target ya. Jadi nanti buffnya itu fokus kepada si Freydisnya ke salah satu pasukan itu bakalan dihitung. Tapi ketika Freydis ini nanti pindah ke pasukan yang sebelahnya, atau arah serangannya dipindahkan ke fokus ke pasukan kedua, dalam kondisi Freydis mungkin dikeroyok kayak gitu ya, maka buff burning yang ada di pasukan pertama ini hilang dan pindah ke pasukan yang kedua. Karena pasukannya hilang atau peperangannya selesai, maka buffnya juga selesai. Nah, tapi di sini ada kemungkinan untuk yang namanya backdoor, dalam artian adanya buff atau bug ya. Jadi kayak ada celah gitu dari sistem. Maksudnya celah itu bagaimana? Karena ada kata-kata di sini bisa kita lihat sampai dengan peperangan selesai. Maka kalau kayak gitu, kalian bisa menyebarkan efek burningnya ini ke banyak pasukan sekaligus. Contohnya, ada 3 pasukan yang nyerang Freydis. Maka dari 3 pasukan ini, kalian cukup arahkan satu-satu ke arah 3 pasukan tersebut. Nanti baru habis itu fokus ke satu pasukan. Jadi istilahnya kalian coba serang pasukan ke satu, habis itu kedua, habis itu ketiga. Nah, setelah itu kalian fokus ke yang paling lemah. Tapi efek burnnya itu akan tetap berlaku untuk ketiganya selama ketiganya itu tidak mengakhiri atau tidak berhenti menyerang si Freydis. Itu celahnya ya, dan itu versi teorinya, tapi bisa kalian coba saja karena gue belum mencobanya, jadi ya itu sekedar teorinya saja dulu ya. Secara teori seperti itu bisa karena tidak menyalahi aturan dari deskripsi yang namanya skill itu sendiri. Oke, lalu kita ke bagian skillnya. Di bagian skillnya sendiri Freydis lumayan sakit juga ya, dia sistemnya yang seperti yang gue bilang tadi, dia itu single targetnya itu dimulai dengan faktor damage 800 dan kena efek burning, dan efek burningnya itu terjadi selama 4 detik. Jadi di total keseluruhan damage yang ditimbulkan oleh Freydis ini itu adalah 2200. Dan kita bisa lihat dari skill keduanya ini juga tipe command. Jadi karena skill keduanya ini tipe command, berarti skill kedua ini menjadi syarat dari core ketiganya atau skill core ketiga dari si Freydis yang tadi gue sebutkan. Jadi setiap skill kedua ini aktif, maka Freydis pun di core yang ketiga tadi, atau skill core yang ketiga lah ya maksud gua, jadi dia bakalan dapat mengaktifkan skill core tersebut ya. Dan di sini sendiri untuk skill keduanya Freydis itu memberikan damage setiap 9 detik ya, itu sebesar dimulai dari 100 ke atas ya. Entah nanti berhentinya di angka 200 atau berapa, intinya karena gua belum maksimalin, jadi untuk sekarang dimulai dari 135, kita bulatin jadi 150. Terus juga karena adanya efek burning ini juga menyebabkan serangan secara tambahan berkelanjutan ya, efek burnnya itu sendiri selama 3 detik. Jadi secara kasar kalau misalkan kita buat dia jadi 150 damage faktornya,
maka bisa ditotal keseluruhan yang diderita oleh musuh itu adalah 600 faktor damage selama setiap 9 detik dengan pengaktifan skill ini. Dan untuk apa istilahnya, untuk menyebabkan si core ke-6-nya ini aktif terus-menerus, gua sarankan kalian untuk mengisi di skill deck-nya ini adalah tipikal skill-skill yang common ya, daripada yang cooperation kayak gini. Jadi kalian bisa cari skill-skillnya si yang tipe dengan archer tapi yang tipikalnya common, atau bisa dilihat contohnya kayak ini Fairy Detonation, dia tipenya common ya. Jadi cari skill-skill yang seperti ini dan taruh di Freddy's, jadi biar dia memaksimalkan skill core yang ketiga tadi itu. Jadi seperti itu ya. Jadi overall untuk Freddy's kalian bisa tahu skill yang cocok untuk dia adalah skill-skill yang tipe common. Terus yang kedua, dia damage-nya full banget, memaksimalkan yang namanya efek burning, efek burning dan efek burning lagi. Jadi cocok juga, bisa kalian padukan dengan Verdandi kalau kalian punyanya Verdandi, atau dengan Arthur. Kalau Arthur dia punya kecocokan dalam artian di core pertamanya juga ada kecocokan dengan Freddy's ini sendiri. Jadi di sini untuk lebih memastikan ya ke kalian, di Arthur itu core pertamanya kita bisa lihat, nah, pengurangan faktor untuk counter attack ya, itu 40% dan Freddy's itu 30%. Maka kalau di total secara nggak langsung sih Arthur ini bisa mendapatkan pengurangan faktor damage dari counter attack itu 30%. Dan jika kalian digabungkan yang namanya dengan ini ya, defense blessing, itu bakalan di total keseluruhannya secara nggak langsung 100% penolakan ke counter attack. Karena kenapa di defense blessing ini kita dapat tambahan lagi pengurangan damage 30%, dan pengurangan damage-nya ini universal atau general. Jadi skill iya, counter attack iya, basic attack juga iya. Jadi pengurangan untuk segala jenis damage kayak gitu. Itu pentingnya defense blessing ya. Jadi kalian sudah bisa tahu nih, punya gambaran untuk skill decknya bakalan seperti apa untuk Freddy's. Oke, kita selesai dengan hero Archer, kita lanjut ke hero Pikaman-nya.